Halo, perkenalkan kami dari tim A. Di sini saya Fernavir akan mempresentasikan mengenai user journey yang telah dibuat oleh kelompok kami. Di sini ada table of content. eh, yang pertama ada member of group. Yang kedua ada current problem atau permasalahan yang kami ambil. Yang ketiga ada persona. Yang keempat ada user journey. Yang kelima ada problem statement. Yang keenam ada stakeholder mapping. Lalu di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Felix Fier. Lalu yang kedua ada Ibnu Rival Jabir. Lalu ada Devon Bagus Putra Santoso. Yang keempat ada Anindya Putri Pramaswari. Yang kelima ada M. Zakia Gatsa. Yang keenam ada Ataf Maulana. Lalu di sini ada permasalahan yang kami ambil, di mana di lingkungan saat ini, lebih tepatnya di lingkungan mahasiswa, banyak orang yang mengalami stres tapi tidak mau datang ke psikolog. Salah satu penyebabnya adalah mereka malu dan mereka takut seseorang akan menghakiminya dan memberikan respon negatif sehingga mereka lebih mementingkan akan pendapat orang lain daripada keadaan mental mereka sendiri. Jadi di sini kelompok kami mengambil permasalahan ini karena kami berpikir bahwa di kelompok di lingkungan mahasiswa ini banyak orang yang mengalami stres, namun enggan untuk pergi ke psikolog karena mereka merasa takut dan malu untuk pergi ke psikolog. Karena jika mereka pergi ke psikolog, orang-orang yang tahu akan mengira mereka memiliki permasalahan mental. Karena masih buruknya stigma psikolog di lingkungan masyarakat umum. Oke, kita langsung lanjut ke identifikasi persona, di mana persona adalah representasi yang fiktif dari pelanggan ideal berdasarkan riset dan data nyata. Persona membantu bisnis memahami siapa target pelanggan mereka, kebutuhan mereka, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan produk atau layanan. Di mana persona ini telah kami buat di minggu sebelumnya dengan berdasarkan pada hasil wawancara yang telah kami lakukan di minggu-minggu sebelumnya. Lalu di sini ada user journey, di mana user journey adalah representasi visual atau deskriptif tentang bagaimana seorang pelanggan berinteraksi dengan produk atau layanan dari awal hingga akhir. Ini mencakup semua langkah, pengalaman, hambatan, dan emosi yang dialami pelanggan dalam perjalanan mereka. Lalu ada problem statement, di mana problem statement adalah pernyataan yang merangkum masalah utama yang dihadapi oleh pelanggan atau pengguna yang menjadi target. Di sini saya akan menjelaskan mengenai user journey dari Muhammad Khairil Akbar, seorang mahasiswa Telkom University jurusan Teknik Elektro. Di mana di sini dia menghadapi stres berlebih akibat tekanan akademis. Lalu di sini ada 4 bagian, yaitu feel, sting, trust, dan say. Dimana pada bagian feel dia merasa malu jika datang ke psikolog karena stigma negatif dari eh, datang ke psikolog tuh bisa dianggap memiliki gangguan mental gitu. Lalu think, pada bagian think dia berpikir bagaimana mendapatkan penanganan psikolog tanpa mendapatkan judge dari orang-orang. Yang kedua, apakah ada platform anonim yang menyediakan layanan psikologi? Lalu pada bagian dash, di mana dia apa yang dilakukan ketika dia mengalami stres, yang pertama melakukan hobinya, bisa eh, bermain game dan lain-lain. Lalu bercerita kepada keluarga dan orang terpercayanya. Lalu pada bagian say, eh, pertama saya ingin mencurahkan isi hati saya tentang khawatir mengenai kebocoran data katanya. Lalu yang kedua, orang-orang pasti akan menghakimi saya kalau tahu saya ke psikolog. Lalu lanjut pada bagian pain dan gain, di mana pada bagian pain sini
Yang pertama, dia takut dihakimi jika mereka mengunjungi psikolog. Kedua, tidak ada tempat yang terasa aman untuk berbagi cerita. Menganggap konsultasi psikolog mahal dan tidak terjangkau. Lalu gennya yang pertama, tempat di mana mereka bisa berbicara tanpa takut dihakimi. Kedua, opsi layanan yang lebih terjangkau dan anonim. Tiga, solusi praktis untuk mengatasi stres. Di sini ada ya, lalu ada pain, gains, dan customer job. Dimana gini dia ingin informasi yang membantu mereka memahami dan mengatasi stres dengan lebih baik. Tempat aman untuk berbicara tanpa rasa takut dihakimi. Painnya sulit menemukan tempat yang aman dan nyaman untuk berbagi cerita. Lalu tidak memiliki waktu dan tempat aman untuk berbicara tanpa rasa takut dihakimi untuk ke psikolog. Tidak yakin apakah harus mencari bantuan atau mencoba mengatasinya sendiri. Ini yang tadi persona dia mengalami stres akibat tekanan akademis. Lalu untuk goals-nya di sini memahami cara mengelola stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional mereka. Lalu pain point-nya di sini akan takut dianggap lemah atau gila jika mencari bantuan psikologis. Sulit menemukan layanan yang anonim, terjangkau, dan terpercaya. Tidak memiliki tempat aman untuk berbagi atau merasa tidak dipahami oleh orang-orang sekitar. Lalu pada bagian personality, dia merupakan orang yang introvert, tapi memiliki cukup banyak teman, selalu bertanggung jawab dengan tugas dan pekerjaan, lebih mementingkan orang lain dibandingkan diri sendiri, tidak suka bercerita kepada orang lain, khususnya orang-orang yang tidak dikenal. Lalu interestnya atau ketertarikannya, di mana dia tertarik untuk memanfaatkan handphone untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Lalu dia juga seorang yang aktif bermain game, lalu mempelajari komponen komputer. Sesuai dengan jurusannya itu teknik elektro. Dia juga suka mempelajari mengenai komponen-komponen elektronik. Lalu skillnya di sini yang pertama komunikasi dengan orang lain, memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan sehari-hari, dapat mengoperasikan komputer dengan cukup baik. Lalu sebenarnya tech savviness, mampu memanfaatkan teknologi untuk mengatasi berbagai kebutuhan sehari-hari. Di sini ada problem statement. In order to mengatasi masalah kesehatan mental akibat tekanan akademik, our product will solve mahasiswa yang tidak memiliki waktu dan takut untuk pergi ke psikolog. Problem of mendapatkan pertolongan mental tanpa pergi ke psikolog by giving them dengan memberikan mereka platform atau aplikasi berbasis AI yang bisa mengatasi peran psikolog. Yang bisa menggantikan peran psikolog. And we will know if our product works when we see ketika kita mengetahui bahwa produk kita ini berjalan, ketika kita melihat tingkat stres mahasiswa dapat berkurang sehingga mereka bisa lebih nyaman saat berkuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Nifal Jabir dengan NIM 10 20 22 400 12 dari kelas SI 4807. Di sini saya akan mempresentasikan elevator pitch buatan saya dan saya telah menginterview seorang mahasiswa bernama Haidir Fadila. Dia berumur 19 tahun dan seorang mahasiswa Telkom University. Senarionya adalah dia mengambil beban akademisi, terutama tugasnya serta mengambil lingkungan berbeda dari daerah asalnya. Di sini dia berkata bahwa jadi saya masukkan banyak beban, seperti beban akademisi, tetap ada tugas, dan saya kan dari perantauan juga ya. Jadi saya harus beradaptasi lagi mas. Dia berkata seperti itu kalau saya. Di sini dia ingin merasakan ketenangan saat berjalan di sekitar lingkungan, mencari cara agar menghilangkan stres, mendapat dukungan dari teman dan keluarga. Kemudian painnya, seharusnya yang tadi saya telah katakan,
Dia mengalami beban akademisi terhadap tugas serta mengalami lingkungan yang berbeda dari daerah asalnya. Gennya, dia mendapatkan dukungan dari teman orang tua agar bisa mengatasi stres. Si dia terbebas dari stres, menjaga kesehatan mental, dan mendapat pertolongan saat stres. Goalnya, dia ingin terbebas dari stres. Satu, kedua, dia ingin menjaga kesehatan mentalnya. Ketiga, dia ingin mendapatkan pertolongan saat stres. Pain points. Pain points dia di sini adalah beban akademisi dan juga lingkungan yang berbeda dari daerah asal, jadi dia harus beradaptasi lagi. Personalitinya, dia berkata kepada saya bahwa dia belum pernah mencoba ke psikolog karena masih menganggap bahwa tingkat stres yang dia alami itu masih sedang atau ringan. Dan dia juga sedikit malas ke psikolog karena jauh dan susah mengatur jadwal. Nah, interestnya dia itu mengonsumsi teh matcha agar menenangkan stres, dan dia juga jajan di sekitar kampus untuk menghilangkan stres, mencari udara segar katanya. Di sini, skills yang Mas Haidul miliki adalah dia memiliki kemampuan menghadapi tekanan dan juga manajemen waktu yang baik. Tech savviness. Dia tertarik terhadap platform diskusi atau platform online yang bisa seperti psikolog dan private. Dia ingin platform diskusi online. Jadi dia gampang katanya. In order to membantu mahasiswa dalam mengatasi stres akademik dan adaptasi kuliah, our product will solve masalah untuk mahasiswa stres terhadap beban akademisi tugas, problem of stres dan kehidupan perkuliahan, by giving them platform diskusi online atau platform curhat online dan private. We will know if our product works when we see mahasiswa sudah terbebas dari stres dan mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kuliah. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davin Putra Santoso dengan NIM 102024 Sini saya akan mempresentasikan hasil yang sudah saya buat. Sini ada persona dari seseorang yang sudah saya wawancarai, yaitu Gwit. Dia seorang mahasiswa Telkom University, jurusan desain produk. Dia sering menghadapi stres akibat tekanan akademik dalam jangka panjang. Personality yang dia miliki, sama dia dapat berteman dengan siapapun. Dia introvert orangnya. Dia hanya bercerita dengan teman dekat atau keluarga saja tentang masalah pribadinya. Dia mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab secara maksimal, dan dia memilih untuk bermain game untuk mengurangi stres. Interest yang ia miliki, dia bermain game untuk mengurangi stres, membuat karya seperti gambar atau poster, ikut dalam kegiatan UKM. Skill yang memiliki, dia mampu membuat karya yang sangat menarik, dapat berkomunikasi dan kerjasama dengan baik. Dia mampu mendesain suatu produk. Teknologi savviness, dia menggunakan media sosial untuk mencari referensi desain suatu produk dan informasi lainnya. Goal yang ingin dia capai, dia ingin mengurangi stres akademik dalam jangka panjang, dan juga memiliki teman yang bisa menjaga privasi dan bisa hadir di setiap saat untuk bercerita dengan masalah tentang masalah pribadinya. Pain points, teman dekat memiliki keterbatasan, tidak selalu bisa hadir saat dibutuhkan. Bermain games tidak mengurangi stres secara permanen, dan juga tidak memiliki waktu untuk dan malas untuk pergi ke psikolog. Customer jobs, ia merupakan mahasiswa aktif yang berkuliah di Telkom University, mempelajari hal yang berkaitan dengan desain produk. Gains dan pains-nya sama seperti yang di bawah. Think, dia di sini bagaimana cara mengatasi stres secara permanen. Artinya apakah ada alternatif aplikasi yang bisa menggantikan psikiater. Feel, dia senang jika stres akibat tekanan akademi dapat berkurang. Das, yang dia lakukan bermain game untuk mengurangi stres, cerita dengan keluarga tentang hal yang dia alami. Mendapat dia, karakter masalah setiap orang itu berbeda, jadi harus membuat aplikasi yang tepat. Juga ya ingin ada aplikasi berbasis AI yang bisa dirancang seperti psikolog sebagai alternatifnya. Selanjutnya di sini ada problem statement.
In order to mengatasi masalah kesehatan mental akibat tekanan akademik, produk kami akan solve mahasiswa yang tidak memiliki waktu dan minat untuk pergi ke psikolog. Problem of-nya yaitu kekurangnya motivasi dan stigma negatif mahasiswa untuk pergi ke psikolog, dengan memberikan mereka platform atau aplikasi berbasis AI yang bisa menggantikan peran psikolog, dan nantinya akan memiliki dampak seperti tingkat stres mahasiswa itu dapat berkurang sehingga mereka bisa lebih nyaman saat berkuliah. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ania Putri Prameswari dengan NIM 1020224000026. Di sini saya telah mewawancarai salah satu mahasiswa di Telkom University dengan jurusan Sistem Informasi Akuntansi yang bernama Nadia. Di sini skenario-nya yaitu dia menghadapi stres akibat tugas-tugas akademik yang sangat banyak dan juga deadline-nya itu saling bertabrakan satu sama lain. Lalu dia tuh masih beradaptasi dengan perbedaan antara kuliah dan juga SMA, dan juga dia merasa support dari keluarga, teman, dan komunitas itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kesehariannya dia. Lalu goalsnya dia ingin menyesuaikan diri dengan kehidupan kuliah ya, dan menemukan ritme yang tepat. Lalu dia bisa mengelola stres dengan baik, bisa beradaptasi dengan tugas kuliah yang sangat banyak. Lalu pain point-nya dia tuh yang pertama stres karena tugas kuliah yang menumpuk dan deadline bertabrakan. Yang kedua, belum bisa sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan. Yang ketiga, dia kurang percaya diri dan cenderung sedikit pemalu. Dia personality-nya itu cenderung introvert, pemalu, tetapi terbuka untuk bantuan profesional. Lalu dia sensitif terhadap lingkungan sosial dan lebih nyaman dengan komunitas yang sportif. Lalu dia interestnya aktif dalam UKM keagamaan, peduli dengan isu mental health di kalangan mahasiswi, lalu suka bermain gitar sebagai cara mengatasi stresnya dia. Lalu skillnya dia itu bisa bermain gitar untuk menghilangkan stres, lalu bisa mengolah tugas akademik dan UKM, tetapi masih butuh perbaikan dalam manajemen waktunya dan adaptasinya sendiri. Terus untuk stage savviness-nya, dia berminat menggunakan platform konseling online untuk mengolah mental health dari mahasiswa-mahasiswa. Lalu dia juga mampu menggunakan teknologi dasar untuk tugas kuliahnya karena dia juga di jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Jadi mungkin sudah sangat familiar dengan teknologi. Mungkin segitu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amzaki Agatsa dengan NIM 102022400034. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya buat. Untuk yang pertama, painnya di sini dia itu sulit membagi waktu antara tugas akademik yang menumpuk dan membagi waktu karena banyaknya kegiatan UKM atau kepanitiaan UKM yang sangat banyak. Setelah itu ada gainnya itu dia ingin bisa mengatur waktu dan lebih mengutamakan tugas kuliah, mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman dekat. Di sini gainsnya itu bisa manajemen waktu yang lebih efektif, yaitu mahasiswa dapat mengatur jadwal dengan lebih baik dan menyeimbangkan tugas akademik serta kepanitiaan. Setelah itu ada pains-nya itu yang pertama beban tugas yang menumpuk dan deadline yang berdekatan. Yang kedua susah membagi waktu. Itu ada job customer, yang pertama menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Dua, bisa membagi waktu antara hal yang penting dan tidak penting. Setelah itu ada goals-nya di sini. Goals-nya yang pertama mampu membagi waktu antara akademik dan kepanitiaan secara efektif. Setelah itu menyelesaikan tugas tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan manajemen waktu, produktivitas. Selanjutnya ada pain point, yaitu sering menunda tugas karena sibuk dengan rapat acara, tidak memiliki strategi untuk menyelesaikan tugas dengan efisien. Yang ketiga, kurangnya sistem atau metode manajemen waktu yang efektif.
Itu ada personality. Personality-nya dari Dimas ini adalah ambisius dan ingin aktif dalam berbagai kegiatan, senang bekerja dalam tim, dan berkontribusi di organisasi. Itu mudah terindikasi dengan hal-hal di luar akademik. Misalnya dia orangnya suka bermain game, juga mungkin suka nongkrong juga. Itu ada interestnya aktif dalam organisasi kepanitiaan atau komunitas mahasiswa karena dia ikut kepanitiaan. Setelah itu suka belajar hal baru, terutama yang aplikatif dalam dunia nyata. Itu suka bermain game untuk menghilangkan stres, tapi kadang-kadang juga dia bilang karena bermain game ini dia menjadi stres. Setelah itu skills, dia mungkin mempunyai public speaking dan komunikasi yang baik. Terus pasti banyak networking dan teamwork dalam organisasi karena dia ikut kepanitiaan. Tips and tricks-nya berminat menggunakan platform konseling online untuk mengelola kesehatan mental mahasiswa. Itu in order to-nya membantu mahasiswa yang sedang menghadapi stres kuliah dan membantu agar bisa membagi waktu dengan baik. Yaitu your product will solve kesulitan mahasiswa dalam mendapatkan akses layanan kesehatan mental dan konseling. Problem of-nya mungkin mahasiswa yang sedikit mengalami stres akibat banyak tugas menumpuk dan tidak bisa membagi waktu. Kami akan memberikan mereka itu sebuah platform konseling online yang menghubungkan mahasiswa dengan psikolog atau mentor secara fleksibel dan mudah diakses di mana saja. Itu we will know if your product works when we see. Kami akan tahu kalau produk kami itu berhasil ketika melihat mahasiswa menyelesaikan tugas tepat waktu, mengurangi tingkat stres, dan dapat mengelola akademik serta kepanitiaan dengan lebih baik tanpa mengalami kelelahan berlebihan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan Altaf Maulana dengan NIM 1020 224049. Saya akan menjelaskan setelah saya sudah mewawancarai seorang mahasiswa Telkom University, yaitu Hakim, dengan prodi S1 Desain Interior. Dia di sini personalitinya itu belum terbiasa dengan lingkungan baru di kampus dan masih beradaptasi untuk beberapa kelas, tugas yang menumpuk dan deadline yang mepet. Disupport dan dia juga disupport oleh beberapa kerabat seperti teman dan lainnya, apalagi oleh orang tuanya dan itu sangatlah berpengaruhi untuk lebih semangat beraktivitas dia di kampus. Untuk goals kedepannya itu dia menyesuaikan diri di kampus, menyelesaikan semua tugas yang diberikan, dan memanajemen waktu untuk bisa lebih produktif. Untuk pain points-nya itu dia banyaknya tugas yang diberikan dan deadline yang tidak ngotak atau mepet. Personalitinya yang dia malu untuk terbuka cerita ke beberapa orang walaupun dia stres. Interestnya dia biasanya refreshing, keluar, jalan-jalan, atau bermain game. Skillsnya untuk jangka pendeknya mungkin dia jalan-jalan di area kampus. Terus touch savviness-nya dia masih tidak tahu untuk mengakses layanan konseling dan menurutnya kebanyakan orang memiliki caranya masing-masing untuk menghilangkan stres ketimbang untuk pergi ke konselor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai stakeholder matrix, di mana stakeholder matrix ini merupakan alat manajemen yang digunakan untuk mengelompokkan kepentingan atau stakeholders berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh mereka terhadap suatu proyek, produk, atau organisasi. Sini berikut merupakan stakeholder matrix yang telah kelompok kami buat, di mana sini ada pihak kampus, psikolog, masyarakat umum, orang tua atau wali, teman atau komunitas sebaya, dan mahasiswa yang stres. Kita mulai dari yang memiliki tingkat power dan tingkat interest yang paling tinggi. Di sini ada dua, yaitu pihak kampus dan psikolog, di mana kedua pihak ini harus dilibatkan secara langsung
dalam pengembangan produk kami karena keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam eh, memecahkan masalah yang saat ini sedang kita usahakan untuk diselesaikan. Lalu di sini yang berada di tengah-tengah ini merupakan orang tua atau wali yang memiliki power sedang dan interest juga sedang. Nah, orang tua atau wali ini walaupun tidak memiliki interest dan power yang begitu tinggi, namun harus juga dilibatkan mungkin secara tidak langsung dalam eh, pengembangan produk kita karena akan memberikan dampak yang cukup baik dalam eh, pengembangan produk kita. Lalu di sini ada masyarakat umum yang memiliki power sedang dan interest yang rendah. Di sini masyarakat umum juga dapat kita libatkan dalam pengembangan produk kita, namun eh, tidak perlu terlalu signifikan dilibatkannya, mungkin hanya secara tidak langsung melalui eh, wawancara dengan mengisi form mengenai saran-saran yang akan diberikan kepada produk kita. Lalu di sini ada teman atau komunitas buaya yang memiliki interest sedang dan power rendah. Mereka juga harus dilibatkan dalam perancangan produk kita karena merupakan salah satu sumber informasi yang paling mudah didapatkan karena berada di sekitar kita. Lalu yang terakhir di sini dengan interest yang tinggi namun power yang rendah, ada mahasiswa yang mengalami stres. Tentunya mahasiswa yang mengalami stres ini harus kita libatkan secara langsung karena merupakan target utama dari produk yang ingin kita buat gitu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih.